Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita untuk pelajaran PKN ya. Coba Anda perhatikan sekiranya ada sampah yang dapat diambil, mohon dibuang keluar. Ada ya. Pak minta larang untuk membimbing doa untuk pelajaran hari ini. Baik, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita pada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak akan mengambil absensi. Sekarang Berdoa. Arif, Rozi, Hapsi, ini semuanya hadir ya. Bapak akan bagikan KWL. KWL ini bersifat apa yang sudah Anda pelajari dan apa yang Anda pelajari, dan ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini ialah ideologi Pancasila sebagai ideologi kita. Bapak akan kirimkan KWL-nya. Berikut. Sembari itu coba Anda scroll yang di KWK itu Anda jawab sebagai ada seksi aja. Silakan dijawab, jadi akan dimunculkan langsung. Sembari menjawab itu Bapak akan menjelaskan strategi pembelajaran kita kali ini. Strategi pembelajaran kita adalah strategi kooperatif kami, di mana nanti Anda akan dibagi menjadi kelompok dengan teknik. Nanti akan dibahas nanti teknik kita bagaimana Anda bagi kelompok. Nantinya kelompok tersebut akan presentasikan dengan anggota yang menyampaikan materinya masing-masing. Sudah diisi KWL-nya? Sudah dapat KWL-nya? Jawab, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi pada Anda sekalian. Janganlah pernah merasa lelah, merasa letih pada pembelajaran. Isi lagi baik. Biasakan saya pembelajaran itu prestasi bagi kehidupan kalian di masa depan. Bayangkan orang tua membiayai pendidikan kita, yang menunjang pendidikan kita, orang tua memberikan fasilitas untuk pendidikan kita. Mungkin kalau orang tua itu habis dari orang tua itu habis sampai jutaan ya untuk kita, bagaimana kita bisa sekolah. Oleh itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Sudah isi? Udah ya? Oke. Silakan Anda membaca materi yang sudah Bapak berikan ya. Ada materi itu mengenai Pancasila sebagai ideologi kita. Akan diberi untuk minggu depan, baca-baca materinya ya.
mari kita belajar. Jangan lupa setiap pembelajaran itu kita ini berdoa. Setiap saat kita berdoa. Barangkali kesuksesan bisa berdampak dengan kita. Memang pembelajaran tidak menunjukkan kesuksesan kita, tapi pembelajaran dapat membantu kita menunjukkan bagaimana cara kita untuk bisa sukses. Sekarang apa tadi soal subuh kan? Alhamdulillah Pak. Adik, soal subuh deh, Adik. Di pagi-pagi hari itu di subuh hari itu kita minta semoga hari ini dilancarkan kegiatan belajar di sekolah. Amin. Oke, seperti yang tadi Bapak jelaskan pada strategi pembelajaran kita, melalui strategi pembelajaran kooperatif ini, kita menggunakan teknik jisal, yang mana anak sekalian itu akan dibagi menjadi kelompok dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing, dan masing-masing anggota kelompok akan memberikan penilaian detail. Sekarang Bapak lagi nih kelompok. Adik, adik dengan Bozi, oh pas orang ini dua suaranya tadi di bagian materi yang tadi oke. Ada tuh namanya LKPD, sekolah dua LKPD. Ada soal LKPD ini, ketiga soal itu silakan jawab secara bersama secara kelompok ya. Kita akan presentasikan. Kelompok kedua sekarang dengan Novi. Sekarang buka LKPD-nya, sudah dilanjut tadi. Nah, ya. Sekarang jawab soal-soal yang sudah diberikan dengan kerjasama dengan diskusi kelompok. Itu diskusi kelompok dimulai dari sekarang ya. Nanti akan dipresentasikan.
sembari diskusi, Bapak tadi lupa menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Untuk tujuan elemen Pancasila pada mendidik pada fase F, peserta didik mampu mengidentifikasi kehidupan Pancasila sebagai ideologi terbuka serta peluang dan tantangannya dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran elemen pada tujuan pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kehidupan Pancasila sebagai ideologi. Pada tujuan kedua, peserta didik mampu menganalisis peluang dan tantangan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Dan yang terakhir, tujuan ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Mana? Baik, sudah terjawab tadi. Sedang proses ya. Sekarang sudah terjawab. Oke, waktu sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompoknya Arif. Sini deh. Di sini. Di depan. Masing-masing bawa aja. Situ ada tulis soal ya. Oke, kelompok lain mau diperhatikan bisa buat penjelasan. Oke, bisa dimulai. Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya Muhammad Arif dengan saya itu Rozi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi? Apa yang dimaksud ideologi? Ideologi
sedangkan logos berarti ilmu. Jadi ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan dan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan cenderung mendorong orang untuk mencapainya, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham dari seseorang untuk berbuat. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilai terkandung di dalamnya bersifat fleksibel, dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya. Ideologi terbuka memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan pada menghadapi tantangan global, perubahan global, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, jelaskan nilai yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, sebagai nilai dasar yaitu nilai fundamental yang bersifat tetap dan tidak berubah, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan perwujudan dari nilai dasar yang berbentuk kebijakan, norma, aturan, hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta nilai praktis yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sekian. Baik, ini saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok dari Karang. Siap, Karang? Siap. Presentasi. Baik, semua, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat siang atau malam. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggotanya saya sendiri Karang dan teman saya Raffi akan menjelaskan apa saja yang kami diskusikan, apa saja yang kami dapat dan apa saja yang kami tangkap dari yang pertama mungkin akan saya jelaskan sendiri, yaitu apa tadi yang dimaksud dengan ideologi. Tadi teman-teman sudah menjelaskan ideologi sendiri adalah perubahan atau suatu pemahaman. Di sini kami juga setuju, tetapi ideologi dalam pemikiran kami adalah sistem pemikiran, nilai, dan keyakinan yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi juga berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan, membentuk identitas nasional kita, dan serta membangun kesadaran kolektif dalam suatu masyarakat. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu saya jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilai yang dapat menyelesaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi dasarnya. Pancasila tidak bersifat kaku dan atau tertutup terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memungkinkan adanya dinamika dan interpretasi dan kontekstual sesuai kebutuhan bangsa selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Mungkin yang terakhir yaitu apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila tadi atau ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka tadi. Yang pertama kami dapat yaitu nilai terbuka, merupakan nilai-nilai fundamental yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah seperti ketuhanan sendiri. Yang kedua ada nilai instrumental, merupakan perwujudan dasar dalam bentuk aturan, kebijakan, serta norma yang lebih konkret. Contohnya sendiri adalah peraturan perundang-undangan dalam kebijakan pemerintahan. Yang terakhir ada nilai praktis, merupakan penerapan nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tindakan individu maupun tindakan masyarakat. Mungkin hanya itu saja hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Kami sekali lagi mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas poin tersebut diyakini bahwa kita pada dasarnya memiliki budaya yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Maka dari itu kita diminta untuk bersatu. Selain itu, poin yang diambil dari Pancasila itu bukan merupakan pemikiran dari seseorang. Para pahlawan kita pada menyusun Pancasila itu sangat bersoal, sehingga kita lah ideologi dan juga pula untuk sampai sekarang. Dan itu akan menjadi masa kita sekarang. Oke, mungkin bisa kita membacakan refleksi masing-masing ya. Dari Erik. Lagi nulis ya? Oke. Oke, dari Arif. Coba bacakan refleksinya. Refleksi dari pembelajaran itu. Coba berdiri Arif. Berdiri sebagai. Refleksi yang dari pembelajaran ideologi terbuka, ideologi Pancasila terbuka itu dari saya, ideologi itu penting. Memahami Pancasila membantu kita menghargai perbedaan dan membangun persatuan. Lalu terbuka itu baik. Pancasila yang terbuka membuat kita fleksibel dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan identitas. Aksi nyata, kita bertanggung jawab menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hadapi tantangan, Pancasila membantu kita mencari solusi inklusif untuk masalah sosial. Sadar kolektif. Mari membangun kesadaran sebagai bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan adil. Intinya, Pancasila adalah pedoman hidup untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ya. Jadi setelah mempelajari materi Pancasila sebagai ideologi terbuka, apa yang bakal Arif lakukan ke depannya? Lebih menghargai sama sosial saya. Terima kasih Arif. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan refleksi dari Arif. Dari Arif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang refleksi ideologi Pancasila yang dilakukan oleh kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pedoman hidup dan landasan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu mencintai produk Indonesia, menjaga toleransi antar umat beragama, serta menjaga persatuan Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika ya, Indonesia. Bhinneka di satu dia. Sekian. Refleksi dari Arif. Salah satunya akan mencintai produk Indonesia ya. Terima kasih Arif. Selanjutnya pedagogi. Silakan membacakan refleksinya. Baik, saya akan melakukan refleksi setelah mempelajari materi ini, yang mana ketika membahas tentang ideologi terbuka, di mana nilai-nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi mana pada poin-poin ini, pada poin ketuhanan, saya akan menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan masing-masing, dan menjaga toleransi antar umat beragama. Kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati sesama, bersikap adil dan tidak diskriminatif, dan menjunjung nilai kemanusiaan.
ketika itu persatuan Indonesia, saya akan menjaga persatuan dan kesatuan, mengutamakan ketiga nasional. Misalnya itu kerakyatan yang dipimpin oleh mekanisme kesenangan atau musyawarah perwakilan, mengutamakan musyawarah, menghormati keputusan bersama, dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi dan pemerintahan. Yang terakhir, keadaan sosial keseluruhan Indonesia, berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan sosial, menghindari kesenjangan sosial, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Sekarang silakan untuk menjelaskan. Mungkin berbicara tentang revisi sendiri dari pembelajaran yang saya dapat barusan, yang paling saya tangkap adalah Pancasila ini tidak seperti ideologi-ideologi lain seperti komunisme dan liberalisme yang cenderung kaku. Dan juga saya memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga sebuah ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Ini memberi saya wawasan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila tersebut harus terus diinterpretasikan sesuai dengan tantangan yang dihadapi masyarakat sendiri, bukan hanya dijadikan slogan tanpa makna nyata. Dan bagaimana cara saya sendiri untuk mengimplementasikannya? Saya sebagai mahasiswa dalam kehidupan akademik, saya akan berusaha lebih aktif dalam diskusi, menghormati berbagai sudut pandang, dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai pendapat. Sekarang manusia masing-masing menyampaikan refleksinya dengan etis. Bagaimana Bapak ada jelasnya? Kalian anda semua beraktif menjawab dan kalian yang ada. Dan untuk penugasan di minggu selanjutnya, silakan anda tulis mengenai narasi tentang Pancasila sebagai ideologi. Dan selanjutnya pelajari mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan mengapa Pancasila dipakai untuk pandangan hidup bangsa. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke.